Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu yang boleh menjadi bahagian kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempelajari pelajaran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan terlebih kami boleh menghidupkannya di dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini pelajaran kita sudah masuk pada pelajaran di hari Senin, tanggal 1 April tahun 2024, yang berjudul Lucifer menipu, Kristus menang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada penjelasan logis mengapa Lucifer, malaikat yang sempurna ini, membiarkan kesombongan dan kecemburuan itu berakar dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya, yaitu Allah. Kesombongan iblis, Bapak Ibu sekalian, yang telah matang, pemberontakan terbuka. Dia, Bapak Ibu, menuduh Allah tidak adil dan curang. Dia memengaruhi para malaikat dengan keraguan dan tuduhannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacalah kitab Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apakah yang diungkapkan ayat ini tentang kemampuan iblis untuk menipu? Berapa banyak malaikat yang jatuh dalam kebohongannya tentang Allah? Ketika perang terjadi, Bapak Ibu sekalian, para malaikat harus memutuskan apakah mereka mau mengikuti Yesus atau Lucifer. Apakah sifat dari perang di surga ini, Bapak Ibu? Apakah itu perang fisik atau perang ide atau keduanya? Kita tidak tahu detailnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, konflik ini cukup bersifat fisik sehingga iblis dan para malaikatnya akhirnya dilemparkan ke bawah dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Jelas tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 8 dan 9. Perang ini jelas mencakup semua unsur fisik, Bapak Ibu. Satu hal yang pasti adalah tentang perang di surga. Setiap malaikat harus memutuskan untuk mendukung atau menentang Kristus. Siapa yang akan mereka ikuti? Suara siapa yang akan mereka dengarkan? Para malaikat yang setia memilih untuk taat pada perintah Kristus yang penuh kasih. Sementara sepertiga malaikat mendengarkan suara Lucifer, tidak taat kepada Allah dan akhirnya kehilangan surga. Kita pun di masa kritis dalam sejarah dunia ini dipanggil untuk memutuskan, untuk mendukung atau menentang Kristus. Kita juga harus menyatakan, Bapak Ibu sekalian, di pihak mana kita berada, di pihak Kristus atau pihak iblis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, berikut adalah ayat-ayat yang perlu kita baca dalam pelajaran kita pada saat ini, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, Keluaran 32 ayat 26, Yosua 24 ayat 15,
1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan 21 dan Kitab Wahyu 22 ayat 17. Kita mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Selanjutnya, dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan 21 dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Selanjutnya dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Prinsip fundamental apakah yang diajarkan ayat-ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, kepada kita dalam pertentangan besar ini? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu, Dia menanamkan jauh di dalam otak kita kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan bahkan juga memilih. Esensi kemanusiaan adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan moral. Kita bukan sekedar robot, Bapak Ibu sekalian. Kita diciptakan menurut gambar Allah, berbeda dengan ciptaan binatang. Dalam kemampuan kita untuk membuat pilihan moral dan hidup dengan prinsip-prinsip spiritual kekal. Setelah pemberontakan Lucifer di surga, dan setelah kejatuhannya, Allah telah memanggil umatnya untuk merespon kasih-Nya dan taat pada perintahnya dengan memilih untuk melayani Dia, yaitu Allah. Bapak Ibu, pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari peperangan di surga yang berhubungan dengan peperangan pribadi kita dengan kejahatan ini? Bapak Ibu sekalian, jika iblis dapat menipu makhluk-makhluk surgawi yang benar-benar kudus ini, apakah yang dikatakan tentang usaha jahatnya untuk menipu kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih dari pelajaran ini, Engkau sudah memberitahukan akan prinsip kejatuhan yang dialami oleh Lucifer sebagai pelopor kejahatan dan dosa di atas semua ciptaan Tuhan. Dan bagaimana ia bisa
merekrut sepertiga malaikat surga untuk turut jatuh ke dalam dosa. Hal yang demikian juga bisa saja berlaku atas kami yang akan dia goda, dia arahkan, dia sesatkan untuk turut jatuh juga ke dalam dosa. Bapa, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan, ini boleh menjaga hati dan pikiran kami, terlebih iman kerohanian kami, untuk terus berpegang kepada Tuhan, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan kami, boleh kami antisipasi, dan dengan kebergantungan kami kepada Tuhan, kami boleh dimenangkan. Bapa, kami mendoakan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Tuhan yang tetap memberkati kehidupan mereka. Dalam pergumulan hidup mereka juga kiranya Tuhan yang membantu sehingga mereka boleh dimenangkan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kehendak mulai yang terjadi atas hidup kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.